Ya, Kemudian ketiga line tersebut outputnya berbeda produk gitu Bu setiap line-nya. ya, Terus suatu saat dari customer ada penurunan order misalnya di line 3 Bu. ya. Setelah itu kan otomatis operator yang awalnya memproduksi di line 3 dengan jumlah orang yang banyak, itu kan pasti jadi berkurang ya Bu. Hmm. Harus Berkurang. berkurang operatornya. Karena kan output dari line 3-nya berkurang juga karena order dari customer-nya berkurang. Hmm. Terus kebetulan pun di line 2 beda customer ordernya naik Bu. Sehingga kan otomatis dibutuhkan antara lembur atau penambahan shift gitu. Hmm. Nah, jadi pada saat kondisi tersebut dari tim produksi mencoba untuk line balancing. Jadi antara line 3 dan line 2 itu operatornya disatukan lah istilahnya seperti itu Bu. Ya. Jadi misalnya line 3 yang biasanya 2 shift dijadikan 1 shift. Kemudian Hmm. yang line 2 misalnya dari awalnya 2 shift, kemudian dinaikkan jadi 3 shift. Oke. Kalau dari saya sih mungkin itu ya kali ya Bu yang dimaksud line balancing. Iya, betul. Bisa, seperti apa yang kata Raka itu tadi juga bisa jadi solusi dari permasalahan si Agus ya, gitu. Mungkin pengaturan operatornya ini belum pengaturan beban operator kalau di dalam bahasa Jepangnya itu Agus Heijunka. Heijunka-nya itu Betul sudah Bu. Heijunka-nya itu sudah diterapkan atau belum gitu. Jadi kan kalau misalnya bebannya itu tidak sesuai antara line produksi yang satu dengan yang lain, itu kan akan menyebabkan yang pertama yaitu tadi ada beberapa produk yang terlewat ataupun karena ada produknya yang cacat, ada produk NG sehingga harus repair ulang gitu. Memang itu butuh keterampilan khusus juga sih dari operator itu untuk mengatur waktunya. Ataukah mungkin juga pertimbangan dari waktu standar waktu yang ditetapkan oleh perusahaan itu apakah terlalu cepat atau gimana. Jadi sebelumnya itu mungkin tidak diperhitungkan dulu gitu loh. Apakah ini akan mempengaruhi kondisi operator atau mesinnya atau tidak gitu ya. Itu Agus, Izin kira-kira izin nambahin lagi Bu. ya boleh silakan. Betul banget Bu. Impact dari dimasukin maksudnya penambahan dan pengurangan operator itu impact-nya ya di produknya Bu. Kadang malah jadi banyak yang NG karena kan mati deh gue. Mati deh gue. Itu Bu, jadi blank jadinya. Kualitas. Ya NG. Ya NG-nya kenapa? Jadi NG-nya itu, maaf Bu ada telepon tadi jadi nggak konsen. Iya, saya tahu pasti itu. Iya jadi baterainya. banyak yang NG, ya akibatnya ya banyak proses repair. Kemudian jadi untuk nge-repair itu kan butuh waktu lembur juga. Jadi kadang ada apanya Bu, ada bagus dan Iya. kurang bagusnya sih Iya, kalau belum diterapkan Heijunka-nya. ya masalahnya ya itu kalau operatornya ditambahkan ya bisa jadi bagus, bisa jadi tidak. Dilihat juga dari skill operatornya itu juga ya. Kalau operatornya itu fleksibel, maksudnya fleksibel itu setiap ada perpindahan rotasi kerja dia bisa menyesuaikan gitu ya. Itu sih nggak masalah gitu loh.
Tapi yang masalah kalau operatornya itu, apa namanya, dia hanya bisa menguasai satu mesin saja, lah itu dia. Tahulah itu nanti gimana gitu. Itu mungkin butuh training khusus ya. Itu memang ada kelemahan dan kelebihannya. Itu juga harus dipertimbangkan Junka atau beban kerja operator atau beban apa kerja waktunya itu gimana gitu. Kira-kira gimana yang lain, ada yang mau memberikan komentar, pertanyaan atau apa gitu? Atau mungkin yang apa namanya yang belum bekerja mungkin belum ngerti gimana ini maksudnya line balancing gitu. Mungkin banyak juga yang belum bekerja ya, apalagi bekerja di pabrik gitu ya. Memang kan kalau yang tidak bekerja memang masih sulit menangkap gitu. Line balancing itu seperti apa. Yang jelas ya diterapkannya line balancing itu karena ada permasalahan di bottleneck itu. Jadi perlu dijadwalkan, penjadwalan bottleneck-nya itu yang bagus itu seperti apa. Biar selaras, seimbang gitu antara proses yang satu dengan yang proses yang lain. Ataukah mungkin perlu adanya pembagian proses kerja yang saling terkait gitu. Mungkin dalam satu line itu katanya Agus itu terlalu banyak apa namanya proses kerja gitu ya. Mungkin proses kerjanya itu bisa dibagi antara misalnya yang tadinya itu 4 proses kerja dibuat jadi 5 gitu, dibagi lagi menjadi lebih banyak tapi lebih apa ya, jadinya bisa lebih detail lagi operator atau bagian quality-nya untuk mengecek gitu. Tapi memang itu kembali lagi ke apa namanya perusahaannya itu sendiri mengenai kondisi perusahaan atau apa namanya kondisi aktual di pabrik atau perusahaan itu tersebut gimana gitu. Karena setiap perusahaan atau pabrik itu punya kebijakannya sendiri-sendiri gitu. Kalaupun misalnya saran dari kita bisa diterima oleh perusahaan atau di pabrik ya alhamdulillah gitu. Tapi kalau tidak ya gimana ya? Sudah cukup menjalani. Jadi kalian sebagai operator ya bagaimana caranya buat apa sih namanya? Cari jalan biar supaya tidak terjadi masalah bagaimana? Itu paling. Bu, Ya. mau nggak mau ya kan, paling Kaizen sih solusinya, Bu. Ya itu dia, Kaizen. Ya pastilah, setiap perusahaan itu harus ada Kaizennya ya. Kalau nggak ada ya perusahaan ya stuck di situ. Maksudnya nggak ada perubahan gitu. Itu ya Bu, izin Agus ya. menambahkan, Bu. Kenapa? Izin menambahkan boleh, Bu? Ya silakan. Siapa ini? Fahri, Bu. Kan Fahri juga pernah ini, Bu, apa sih pengalaman kerja di PT Mobil. Siap, aktivis. Nah jadi mungkin dari Agus permasalahannya mungkin dari per orangnya ya, Bu ya. Kalau bisa sih, Bu, kalau saran mah mungkin misalkan yang masalahnya itu yang si B. Nah, yang si A itu nggak ada masalah, mungkin bisa dibagi gitu, Bu, terkait masalah job desk-nya lagi gitu, Bu. Mungkin itu aja sih, Bu. Soalnya waktu itu juga pernah kayak gitu. Ya. Jadi ada yang misalkan yang B itu kelebihan job desk-nya nih, tapi sedangkan yang A itu banyak yang nganggur. Nah, kalau bisa ditambahin gitu yang A-nya gitu. Jadi gitu aja sih, Bu. Oh, begitu ya. Jadi kalau misalnya job Fahri ya bagus ya, masukan dari Fahri. Mungkin ini juga pengalaman di perusahaan sebelumnya. Kalau misalnya job desk-nya itu sudah sesuai sih tidak masalah ya. Nah, masalah ini tuh job desk-nya itu apakah sudah sesuai atau belum gitu. Nah, itu balik lagi itu gimana perusahaannya.
pabriknya. Iya sih, Bu. Gitu ya. Kalau memang ya idealnya ya job desk-nya ya sudah sesuai, job desk sesuai, SOP-nya sesuai. Tapi kadang di lapangan ya, kadang ya kita ya sering kali lah malah yang kadang mengerjakan pekerjaan yang bukan job desk-nya kita gitu. Gitu. Oke. Keseimbangan lintasan itu sebenarnya itu faktornya banyak banget ya. Banyak, Bu. Iya, yang pasti ya sumber daya lah, gitu ya. Operatornya itu ya memang operator itu kan memegang peran penting juga gitu. Mungkin ya harus ada komunikasi yang baik antara operator yang satu dengan yang lain gitu. Kalau misalnya memang kalau diterus-terusin ya bakalan banyak NG gitu ya. Gimana caranya nih gitu. Kira-kira masih bisa dibicarakan atau tidak gitu. Kalau NG kan akan menambah waktu lagi, kemudian biaya lagi gitu. Coba dibicarakan dengan leadernya atau siapanya gitu. Biar enggak adanya pemborosan waktu atau biaya gitu. Ini kan juga demi keberlangsungan perusahaan juga gitu. Tapi sih yang Kaizen yang bagus itu memang Kaizen yang diterapkan, benar-benar yang diterapkan, bukan hanya sekedar usulan atau saran, tetapi tidak diterapkan gitu ya. Gitu kira-kira. Ada lagi yang mau menambahkan? Kalau di tempat saya, Kaizen itu bikin sendiri, Bu. Ya, maksudnya bikin sendiri dan diterapkan sendiri kan? Iya, langsung diterapin, Bu. Ya, itu kalau itu mah lebih bagus. Kan ada yang Kaizen, maksudnya Kaizen dan si perusahaan. Jadi kasih masukan ke perusahaan, tapi tidak diterapkan. Itu juga ada yang seperti itu, Agus. Tapi kalau Iya. Kaizennya itu antar line saja ya, saya rasa ya itu juga demi kebaikan line produksinya juga gitu. Malah lebih bagus. Mungkin yang belum diterapkan itu mungkin banyak pertimbangan, Bu. Mungkin bahannya atau poin-poinnya maksudnya nggak terlalu urgent banget gitu, Bu. Iya sih, memang. Tapi biasanya kalau yang di Kaizen-nya itu setiap line-nya itu ada ininya ya, ada kartu-kartu Kaizen-nya gitu nggak sih, kartu poin? Check sheet, Bu, jatuhnya, Bu. Oh, check sheet ya? Ya, check sheet Kaizen. Oh, check sheet Kaizen ya? Ya, sebelum dan sesudah di Kaizen gitu. Sebelum dan tahunnya perbandingan sebelum dan sesudah gimana? Bandingannya ngelihatnya dari apa? Ya, bisa difoto, Bu. Berupa foto lampirannya, Bu. Atau nggak bisa digambar. Enggak, maksud saya perbandingannya itu dilihat dari produk yang dihasilkan atau waktunya gitu. Oh, itu Kaizen itu ada banyak faktor, Bu. Bisa ke quality, bisa ke productivity, bisa ke cost langkah kerja, Oke. alat bantu. Berarti macam-macam ya. Ya. Itu biasanya ada before sama after-nya ya, Gus. Ya, itu Bu, itu pembedanya. Nanti dari situ kelihatan dari bosnya nanti bisa menilai ini sumbangsinya berapa nih. Bisa cost down berapa gitu. Oke. Ya bagus tuh seperti itu ya. Mungkin bisa diterapkan di perusahaan lain. Oke. Cuman sekarang di saya ada program CRP, Bu. Apa? CRP, Cost Reduce Program. TRP. Cost Reduce. CRP. Cost Reduce Program. Ya, Bu. Yang direduce itu cost apa?
Jadi itu program itu ada karena faktor COVID ini, Bu. Jadi perusahaan kan di keuangan. Jadi kita diwajibkan untuk sumbangsi 1 orang 1 juta, Bu. 1 juta apa? 1 orang 1 juta sumbangsi dari CRP itu, Bu. Oh gitu. 1 orang 1 juta. Iya. Bisa cost reduction 1 juta rupiah. Iya. Dan tercapai atau tidak? Ya dari bosnya sih ya harus tercapai, Bu. Harus tercapai. Contoh kayak saya tadi habis bikin CRP juga, Bu. Ya. Untuk di bagian welding itu ada apa namanya? Tempat bikin seal itu kayak ini, Bu, lapisan dari plat itu supaya nggak rembes, Bu, seal. Kayak karet gitu ya. Itu kan penggunaannya kan pakai kuas. Ya. Sedangkan kuasnya itu per 2 bulan apa 3 bulan itu ganti kan habis tuh ininya. Iya. Nah, saya bikin CRP itu, jadi yang serabut kuasnya itu yang udah rusak, saya buka, saya ganti sama karet, Bu. Saya ganti karet, jadi pakai karet kan dia pakai barang bekas, Bu, jadinya. Jadi si operator karet apa? Karet kayak warna hitam sih, Bu. Bentuknya saya nggak tahu sih namanya apa, pokoknya karet gitu. Secara fungsi sama aja, Bu, nggak ada pengaruh ke fungsi ke proses. Jadi lebih gimana ya, menurut saya lebih, jadi si operator tuh nggak ngeluarin perusahaan nggak ngeluarin biaya lagi untuk beli kuas, Bu. Jadi kalau rusak tinggal pakai karet aja. Oke. Kelihatannya memang simple atau sederhana ya, tapi bisa mereduksi cost ya. Iya, Bu. Jadi penggunaannya kita nggak usah beli baru lagi, tangkai tuasnya tetap kita pakai, cuman serabutnya kita ganti karet, Bu. Iya. Iya. Kayak gitu, Bu. Model-modelnya kayak gitu sih dia, bosnya maunya. Iya. Yang bisa diterapin dan emang langsung ada ininya, Bu. Ada poinnya langsung gitu. Oke. Iya. Cost down parah dah, Bu, pokoknya. Iya. Itu ya dampak dari COVID itu adalah cost down ya. Waduh, itu bagus itu kalau dijadikan penelitian. Boleh iya, Bu, nanti. habis dipaksa terus soalnya. Paksa itu. Oke deh. Yang lain ada pertanyaan? Nah, ini Agus. Terus siapa tadi? Fahri, Raka. Fahri, Agus, Raka. Yang lain ada lagi nggak? Sebelum kita akhiri. Aldi, Bu. Ya, gimana Aldi? Aldi di sebelah saya, Bu. Oh, kalian lagi di patroli kopi ya? Food 88, Bu. Oh, Food 88. Kenapa Aldi? Iya sih, saya mau tanya yang land balancing itu, yang mengidentifikasi itu bagian apa ya, Bu ya? Kalau dalam di pabrik, maksudnya mau mencoba adanya land balancing, karena sebelumnya tuh pabrik belum ada land balancing gitu. Nah, stakeholder yang pertama turun langsung itu kira-kira bagian apanya, Bu ya? Oh, land balancing itu ya? PPIC-nya kah atau bagian semacam khususnya? Gitu, Bu. Tapi oke, tadi line balancing ya. Line balancing itu terjadi jika yang tadi ada bottleneck itu tadi ya, Aldi. Kalau misalnya proses produksinya berjalan lancar-lancar saja dan tidak butuh keseimbangan lintasan, ataupun misalnya prosesnya itu tidak kompleks seperti yang Agus bilang tadi, ya tidak perlu menggunakan line balancing. Dilihat dulu, diidentifikasikan dulu permasalahannya itu apa gitu. Jangan menggunakan line balancing tapi nggak tahu identifikasi permasalahannya itu apa gitu. Dilihat dulu apakah ada work in process dari proses yang sebelumnya,
apakah ada penjadwalan yang tidak sesuai, apakah ada cacat produk yang disebabkan karena adanya kerusakan atau bottleneck di suatu proses, itu dicek masing-masing. Nah, stakeholder yang yang berkaitan langsung dalam penerapan line balancing itu sendiri, yaitu yang pasti ya operatornya itu langsung ya, operator langsung. Tapi ya itu tergantung dari jenis permasalahan atau kerusakannya juga gitu. Kalau yang berhubungan dengan produk, kualitas produk NG gitu, ya berarti yang berurusan ya antara operator sama bagian quality-nya gitu. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan penjadwalan, berarti berhubungan dengan PPIC-nya, bagaimana ini cycle time-nya gitu, yang dihubungkan dengan total waktu atau dihubungkan dengan operatornya. Nah, itu kan nanti hubungannya yang lebih luas lagi dengan PPIC. Jadi dilihat dulu, diidentifikasikan dulu permasalahannya, Aldi ya. Aldi? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, oke. Maaf, Bu, di sini berisik jadi agak kurang ini. Ya udah, waktunya sudah habis ya. Kenapa, Aldi? Oh iya, mungkin udah cukup dulu, Bu. Nanti bisa dilanjut lagi. Gimana? Mau ada? Ini soalnya kayaknya rame banget itu di belakang. Begitu kira-kira Aldi, nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Ini waktunya sudah habis. Nggak tahu ini ya. Boleh, Bu. Yang jam kedua ini ada apa enggak ya? Ya sudah, itu saja. Nanti kalau misalnya ada masukan atau kita itu bisa sharing di ini. Mohon maaf ini minggu-minggu ini saya sibuk sekali itu mengurusi angkatan atas ya. Itu untuk persiapan yudisium, sidang segala macam. Jadi mungkin Iya, Bu. Tapi ya saya usahakan untuk perkuliahan tetap dilaksanakan walaupun ya kadang harinya itu suka tidak sesuai ya. Nggak masalah ya, yang penting kalian bisa berinteraksi langsung dengan saya walaupun lewat grup atau WhatsApp ataupun di Zoom langsung gitu ya. Dan juga akan saya share video yang bisa kalian lihat. Itu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup WA. Oke, saya akhiri sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.